Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKU, berjumpa kembali pada hari ini bersama kami dalam program pengabdian pada masyarakat, kerjasama antara tim pengabdian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Ya, kali ini kita akan menyampaikan dan juga berdiskusi dengan Anda semua, sahabat PKU, dan termasuk keluarga besar IKP, ya, Ikatan Keluarga Pegawai PKU Muhammadiyah Gamping maupun Jogja. Kita akan berdiskusi tentang obesitas pada anak dan remaja. Audio Jungle. Kali ini kita menghadirkan narasumber kita, Dr. Gina Puspita, spesialis anak dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan juga dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY. Mengapa ini penting kita bicarakan tentang obesitas? Karena obesitas sekarang merupakan masalah yang cukup besar di Indonesia maupun di negara-negara yang lain. Kita punya dua beban ganda dalam hal gizi seperti yang kita lihat di dalam gambar berikut. Jadi di dalam gambar ini sudah bisa kita lihat bahwa selain masalah kurang gizi yang masih banyak kita jumpai di Indonesia, kita juga sudah menjumpai banyaknya anak-anak dari balita sampai dengan remaja yang mengalami problem lebih gizi, kelebihan gizi, ya obesitas bahkan, ya. Jadi ada yang gemuk, ada yang obesitas, dan trennya meningkat dalam 10 tahun terakhir, ya. Oleh karena itu kita harus mewaspadai ini. Apa sih bahaya obesitas? Nah, kita lihat nih di dalam gambar berikut, ya. Jadi obesitas pada anak dan remaja itu sering berlanjut pada obesitas dewasa, ya. Yang kedua, sering disertai dengan gangguan metabolik. Yang ketiga, sering berkomplikasi dengan diabetes mellitus, khususnya tipe 2, ya. Ketambahan lagi penyakit jantung dan penyakit pembuluh darah juga sering menyertai kegemukan dan obesitas. Nah, kita akan bicarakan pada hari ini tentang bagaimana cara deteksi dini pada anak dan remaja bersama Dr. Gina dan juga saya Bambang Edi dari FKIK UMY dan juga Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Ya, kita bersama-sama membicarakan obesitas ini karena ini adalah masalah kita bersama. Nanti silakan Bapak Ibu, saudara sekalian, komen ya di bawah ini, ya. Silahkan ditulis di komen, atau bisa juga jika dianggap perlu silahkan japri ke kami. Ada nomornya nih di layar, silahkan. Nomornya adalah japri ke 0815 6967 510, ya. 0815 6967 510, dan atau silahkan tulis di komen YouTube PKU Gamping ini. Mudah kan caranya konsultasi? Baik, ada beberapa cara kita menanggulangi atau mencegah obesitas. Kali ini kita akan bicarakan bahwa obesitas dapat dicegah dan dikurangi dengan dua hal, yaitu satu, melakukan aktivitas fisik yang cukup, dan yang kedua adalah mengubah atau memodifikasi perilaku dengan melibatkan orang tua dan guru sebagai role model maupun dalam peran-peran lainnya.
Mari kita bicarakan bersama Dr. Gina. Saya persilakan Dr. Gina. Ya, terima kasih Dr. Bambang atas presentasinya ya dokter. Terima kasih. Saya akan sedikit ya dok ya membahas di sini tentang bagaimana sih cara pendeteksian awal untuk anak-anak yang mengalami obesitas. Jadi kan kalau misalnya kita melihat seorang anak tuh tampaknya gemuk, tapi benarkah dia ini sudah masuk dalam kategori obesitas atau tidak? Nah, setelah kita melakukan pengukuran yang akurat ya, jadi ketika kita lihat, oh anaknya ini tampak gemuk, maka kita lanjutkanlah dengan pengukuran antropometri. Ya, antropometri itu kita harus mengukur mulai dari berat badannya anak, kemudian panjang badan, dan yang terakhir adalah jangan lupa juga kita ukur lingkar pinggang si anak ya. Jadi 3 kategori ini yang bisa kita lihat apakah anak ini masuk obesitas atau tidak. Nanti setelah kita mengukur berat badan, kemudian kita mengukur panjang badan, kemudian kita mengukur lingkar pinggang, kita interpretasi bagaimana sih hasil pengukurannya tersebut. Nah, di sini saya akan mengajarkan, mungkin nanti bisa dipraktekkan di rumah untuk orang tua, ataupun nanti kalau sudah bisa sekolah lagi bisa dipraktekkan dengan guru juga. Ketika kita sudah mendapatkan berat badan dan tinggi badan si anak, nanti kita lakukan pengukuran yang namanya body mass index atau indeks massa tubuh IMT ya. Nah, nanti rumusnya dari rumus IMT nanti memang akan lebih dijelaskan lebih detail sama Dr. Kobu ya untuk pengukuran antropometri. Setelah kita dapatkan dari rumus BMI atau indeks massa tubuh, maka kita akan kategorikan untuk anak-anak dengan usia 0 sampai 2 tahun. Kita menggunakan standar atau growth chart yang namanya WHO ya, WHO 2006. Dia menggunakan IMT perbandingan umur. Nanti kita lihat kriterianya ya, sesuai dengan gambar yang ada di bawah ini ya. Nanti ada status gizi berdasarkan kriterianya. Kalau misalnya dia lebih dari 3 SD, itu berarti sudah masuk obesitas. Tapi kalau dia 2 SD sampai dengan 3 standar deviasi, dia masuknya overweight ya. Nanti kita belajar ya bagaimana cara membaca WHO-nya, WHO growth chart-nya. Kemudian normal itu -2 sampai dengan +2 standar deviasi. Kemudian kalau untuk gizi kurang, itu dia kurang dari -2 standar deviasi sampai dengan -3-nya. Sedangkan kalau gizi buruk, dia di bawah -3 standar deviasi. Nah, sedangkan kalau untuk anak-anak yang remaja nih ya, yang sudah mulai di atas 2 tahun lah ya, remaja dan anak-anak balita 2 sampai 18 tahun, itu tidak menggunakan WHO lagi, tapi kita ada yang namanya chart CDC ya. CDC nanti kita menggunakannya kalau CDC persentil. Jadi dikatakan obesitas itu adalah bila didapatkan persentil lebih dari 95, sedangkan yang overweight itu persentilnya antara 85 sampai 95. Nah, ini ya nanti dari gambar kita bisa melihat ya growth chart WHO 2006 untuk anak-anak usia 0 sampai 2 tahun. Untuk anak laki-laki dan perempuan chartnya beda ya ibu-ibu, Bu Guru juga bapak-bapak ya, chartnya beda, harus dibedakan antara laki-laki sama perempuan. Nanti kita masukkan ke situ. Ini ini adalah interpretasi hasilnya ya dari kita masukkan ke dalam chartnya itu tadi. Ini ada contoh kasus deh supaya lebih mudah dimengerti ya. Jadi misalnya ini ada anak laki-laki, usianya dia 12 bulan, berarti 1 tahun ya, 1 tahun. Kemudian kita dapati dia berat badannya 15 kilo dengan panjang badannya 80 cm. Kemudian kita ukurlah, kita nilai dari indeks massa tubuhnya atau IMT-nya. Gimana cara ngukur IMT? Tadi ya berat badan per panjang badan, tapi panjang badannya jangan lupa dikonversi dalam meter dulu. Nanti pangkat 2. Nah, dapatlah hasil dia 23,4. Nah, kita masukkan itu ke dalam chartnya ya. Nah, kita masukkan anak usia 1 tahun, kemudian ditarik garis sampai dengan BMI-nya dia 23,4. Nah, itu kan di chart ibu bisa lihat
ada angka-angka minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Itu sesuai dengan interpretasi yang tadi saya katakan. Kalau dia sudah di atas 3 SD, itu berarti dia sudah masuk dalam obesitas. Tapi kalau nanti dia yang 2 sampai 3 itu nanti overweight ya. Jadi kalau ada adik yang tiba-tiba ibu chart di situ muncul tuh dia di atas 3 SD, berarti jangan-jangan nih adiknya sudah obesitas nih. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Itu kalau untuk anak 0 sampai 2 tahun ya. Bagaimana kalau yang dengan 2 sampai 18 tahun? Tadi ya kita pakainya CDC. Gimana chart CDC? Agak beda sih, Bu, agak beda dikit tapi sama-sama mudah kok kita bisa lakukan ya. Sama-sama dibedakan antara laki-laki dan perempuan, berbeda chartnya seperti yang digambar ya untuk laki-laki dan perempuan. Hanya saja bedanya kalau tadi WHO kita menggunakan standar deviasi, tapi kalau ini kita menggunakan persentil ya. Nah ini ya chartnya untuk anak laki-laki. Kemudian ini interpretasinya ya sesuai tadi ya yang saya katakan, obesitas itu lebih dari persentil 95, overweight persentil 85 hingga 95. Nih contohnya ya. Saya kasih contoh, ada anak usia 7 tahun, kemudian dia berat badannya 35 dengan tinggi badan 120 cm. Nah, dari hasil pengukuran indeks massa tubuhnya, tadi seperti yang kita gunakan dengan menggunakan WHO ya, IMT-nya itu adalah 24,3. Nah, kita masukkanlah dalam standar tadi ya, growth chart-nya juga. Tadi kita menggunakan WHO, sekarang kita menggunakan CDC. Sama, kita cari dulu yang bagian horizontal itu adalah yang usianya, kemudian yang vertikal itu adalah nilai untuk BMI-nya atau IMT-nya. Ya, horizontalnya kita cari usia 7 tahun, kemudian kita tarik garis sampai ke IMT yang tadi kita hitung ya, 24,3. Nah, kita tarik garis. Nah, ternyata dia memang di atas persentil 95. Nah, itu berarti si adik sudah masuk dalam kategori obesitas gitu. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya. Kita bisa untuk chartnya ini bisa di-download di Google gitu, cari aja chart WHO, chart CDC, sudah sangat tersebar luas, bisa di-download. Nanti dengan kita mendeteksi awal bisa ketahuan lebih cepat. Nah, untuk anak-anak di atas 3 tahun ditambahkan Bu lingkar pinggangnya, jangan lupa ya. Nah, lingkar pinggang itu kita menggunakan klasifikasinya dari Taylor. Taylor itu menyebutkan bahwa anak-anak dengan lingkar pinggang di atas persentil 80 itu sudah masuk dalam obesitas sentral. Cut off-nya berapa sih persentil 80 itu? Nah, ini saya kasih juga cut off-nya ya dari chartnya ini ya, dari grafiknya. Jadi kalau untuk perempuan sama laki-laki juga dibedakan ya, namanya pertumbuhannya juga beda, sehingga memang semuanya berbeda nih perempuan dan laki-laki. Jadi lingkar pinggangnya nanti berdasarkan tabel ini kita gunakan. Kalau di yang tabel ini misalnya saya contohkan usia 3 tahun lingkar pinggang 50,3. Nah, itu adalah persentil 80-nya, sehingga dikatakan obesitas sentral bila didapatkan lebih dari 50,3-nya itu. Gitu, gimana? Mudah kan ya ibu-ibu? Bisa ya semua ya untuk melakukan pendeteksian awal dari obesitas ya. Kemudian tadi Dr. Bambang juga sudah menyampaikan ya berbagai macam tata laksana yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi obesitas ini, karena memang dampaknya lumayan cukup besar ya. Jadi selama ini kan kita menganggap anak yang obes tuh gendut, lucu, menggemaskan, pasti sehat anaknya. Padahal di balik itu semua ada beberapa penyakit komorbid yang mungkin menyertainya, sehingga si anak harus kita terapi dengan baik. Mungkin yang pertama nanti terapi diet ya, nanti akan disampaikan oleh Dr. Kobud untuk dietnya. Kemudian yang kedua itu adalah jangan lupa aktivitas fisik, karena selain diet, kalau dietnya sudah benar tapi anaknya males-malesan, masih menerapkan sedentary lifestyle ya, menonton TV lama lebih dari 8 jam, itu juga menyebabkan faktor resiko obesitas. Sehingga aktivitas fisik, dia mengeluarkan energi yang banyak secara rutin, dia akan meningkatkan laju metabolismenya dan menekan nafsu makannya dia juga Bu. Jadi si anak akan kembali berat badannya dengan lebih cepat. Nah, gimana sih aktivitas fisik yang baik atau benar untuk anak-anak ya? Karena kan kita kadang takut ya, aduh kalau kelamaan atau ini kecapean nih anaknya bisa
Jadi kalau dari CDC itu mengatakan bahwa memang untuk aktivitas fisik pada anak minimal dilakukan 30-60 menit per hari dengan durasi atau frekuensinya minimal 3 kali per minggu. Jadi sehari boleh tuh 30-60 menit ya, asalkan sebenarnya itu continuous ya. Jadi misalnya hari ini olahraga 30 menit, besok boleh 30 menit, besok 30 menit, misalnya pengen ngambilnya 30 menit, atau ngambil yang 60 menit, tapi continuous, harus sering olahraganya, jangan hari ini olahraga, 2 minggu kemudian baru olahraga. Ya, kan kalau kayak gitu kan tidak baik ya, sehingga memang harus kalau bisa continuous. Jadi durasinya tadi ya 30-60 menit per hari dengan frekuensi 3 kali per minggu. Nah, untuk aktivitas fisiknya itu yang melibatkan 3 hal kalau bisa. Yang pertama aerobik ya, aktivitas aerobik bisa dia itu berupa jalan cepat atau berlari seperti itu. Yang kemudian yang kedua menguatkan otot ya, penguatan otot. Dia bisa senam atau push up ya, dan yang terakhir adalah penguatan tulang. Jadi kalau bisa ada 3 kombinasi itu, aerobik, penguatan otot, dan penguatan tulang. Kalau penguatan tulang itu misalnya dia lompat tali atau basket seperti, atau sepak bola gitu ya. Yang disukai anak-anak kan ya biasanya sepak bola ya, cowok ya biasanya seperti itu. Kalau cewek lompat tali itu boleh ya. Nah, terus yang ketiga dia juga harus mengurangi ya aktivitas fisik yang mengurangi aktivitas yang santai ya, diganti dengan aktivitas fisik yang bisa untuk meningkatkan latihan fisiknya. Misalnya yang tadinya senang menonton TV, main game gitu, kita gantilah misalnya dia menyiram tanaman seperti itu aktivitasnya. Kemudian misalnya menyapu, membantu ibu, mencuci piring ya, membantu kegiatan sehari-hari itu sudah mengeluarkan energi gitu, sehingga itu bisa di alternatif kegiatan selain untuk menghindari hal-hal seperti kegiatan yang santai-santai ya. Nah, jangan lupa juga untuk yang modifikasi perilaku. Jadi si anak ini butuh peranan dari orang tua dan guru ya. Yang terakhir ya, selain aktivitas fisik juga peranan orang tua dan guru. Peranan orang tua itu apa sih memangnya untuk obesitas? Sangat berperan sekali ya ibu bapak. Pertama, dia yang mengawasi ya. Kalau orang tua itu karena di rumah sehari-hari sama orang tua, jadi diawasi nih kegiatan atau aktivitas fisik yang dilakukan si anak. Kemudian dipantau berat badannya, kalau perlu dicatat hari ini berat badannya turun berapa gitu ya. Kan harapannya itu turunlah 0,5 kilo dalam seminggu aja, itu udah bagus sekali itu ya. Dalam seminggu bisa turun 0,5 kilo, itu sudah lumayan bagus lah untuk si adik. Jadi bisa dicatat per minggu, harian untuk berat badannya. Kemudian juga ibu nih yang berperan dalam menyiapkan makanan keluarga. Nah, di situ dia bisa untuk mengontrol jenis makanan ataupun porsi makanannya buat si adik ya. Karena ibu berperan penting juga dalam menyediakan mungkin makanan ya buat si kakak atau adik ya. Kemudian jangan lupa juga ibu mungkin kalau atau bapak yang sering beliin camilan buat anak ya. Nah, dipilih-pilih camilannya, jangan yang sekarang yang coklat atau yang manis-manis atau es krim karena anaknya doyan, ya udah itu terus. Bisa diganti nih alternatif, misalnya sukanya es krim coklat diganti es krim buah gitu. Kemudian camilannya ganti yang biasanya coklat segala macam diganti dengan buah, salad buah, bisa enak kan, tapi yang penting sehat. Kemudian jangan lupa ya ibu ya, kadang kita sering lupa nih karena sibuk nih ngurusin makanan si adik. Jangan lupa yang terakhir adalah kasih pujian. Kalau misalnya si adik berhasil menurunkan berat badannya dengan baik, kasih pujian dan penghargaan. Hebat loh adik, jangan salah ya bu ya, anak-anak tuh suka loh dikasih pujian. Jadi itu bisa jadi motivasi dia buat menurunkan berat badan. Nah, guru apa nih? Guru juga berperan penting karena guru juga akan mengawasi si anak di sekolah. Misalnya anak yang sering atau lupa sarapan, itu kan paling sering jajan di sekolahan. Nah, itu mungkin guru bisa mengontrol terhadap jajanan yang ada di sekolahan ya. Kemudian yang kedua juga
jangan mengingatkan si anak juga bahwa untuk mengurangi porsi, misalnya dia suka jajan, porsi jajanannya gitu. Kemudian juga memberikan rasa pujian juga kepada anak, misalnya bisa melakukan kegiatan yang baik, kemudian dia bisa penurunan berat badan. Kemudian teman-teman juga nih jangan mengejek-ngejek kalau misalnya badannya gendut gitu ya. Sekarang kadang anak gendut kan suka diejek-ejek, itu jadi drop ya, sehingga guru dan teman-teman juga berperan juga nih dalam keberhasilan dari penurunan berat badan si adik ya. Itu sih tadi ya mungkin yang bisa kita sharing untuk terapi atau tata laksana dari aktivitas fisik dan peranan guru serta orang tua pada anak. Kemudian jangan lupa ya untuk deteksinya tadi sangat mudah dilakukan. Oke. Nah, Bapak Ibu di rumah dan juga Bapak Ibu guru, ternyata peranan Bapak Ibu dan juga ya orang tua ya dan juga Bapak Ibu guru itu penting sekali untuk menata laksana atau mengelola, mengurangi obesitas atau kegemukan ya. Memang tidak semua yang gemuk itu obesitas ya, maka harus diukur. Makanya Bapak Ibu juga Bapak Ibu guru perlu belajar. Tadi kita sudah belajar sekilas tentang cara pengukuran berat badan, tinggi badan, lalu menghitung indeks massa tubuh ya. Berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ya, berat badan bagi tinggi badan lagi, berat badannya kilogram, tinggi badannya meter. Nah, itu namanya indeks massa tubuh atau IMT ya, IMT atau BMI kalau bahasa Inggrisnya. Lalu tinggal dicocokkan tadi, kalau di bawah 2 tahun pakainya grafik atau chart dari WHO. Kalau 2 tahun ke atas bisa sampai 18 tahun bisa pakai yang CDC. Semuanya bisa di-download. Silakan download ya dari Google, di search, cari lalu di-download. Coba diukur dan diterapkan dalam gambar itu. Nah, setelah itu kalau masih bingung, silakan konsultasi dengan kami. Silakan komen di YouTube PKU ini dan juga boleh kembali lagi ya, saya sampaikan nomor kami, bisa konsultasi melalui Japri WhatsApp 081569675110. Jadi aktivitas fisik harus kita atur tadi 30 sampai 60 menit. Nah, lebih bagus lagi 60 menit berarti ya kalau bisa ya, kalau anak-anak ya. Kalau dewasa oke 30 menit, anak-anak lebih bagus 30 sampai 60 menit lebih bagus. Minimal 3 hari, biasanya kita menyarankan 3 sampai 5 hari. Tidak perlu 1 minggu, karena ada perlu 1 hari minimal itu harus istirahat tanpa olahraga. Perlu juga, jadi tidak boleh kecapean. Jadi 3 sampai 5 hari itu sudah sangat memadai, dengan 1 hari itu adalah 60 menit. 60 menit itu bisa dibagi 2 tadi. Misalnya pagi 30 menit, sore 30 menit. Tapi jangan 5 menit istirahat, 5 menit istirahat itu enggak bagus. Tetap durasinya 30 menit. Tadi aktivitasnya bisa bervariasi. Nah, mungkin di antara 5 hari itu tuh ada 1 kali yang main sepak bola, yang lain dengan olahraga, yang lain senam dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu guru yang berbahagia, yang budiman, sekian yang kami sampaikan. Nanti sekali lagi kami terbuka untuk menerima konsultasi, tanya jawab. Kita akan sambung. Nanti kalau perlu Bapak Ibu akan kami sediakan forum Zoom ya. Kita bisa diskusi langsung, tanya jawab langsung. Nanti akan kami umumkan berikutnya. Oleh karena itu, supaya Bapak Ibu mendapatkan info lebih lanjut tentang forum Zoom, semacam seminar pakai Zoom dan sebagainya, silakan daftarkan nomor panjenengan, kirim WA ke kami Japri, supaya kalau ada Zoom dapat kami informasikan. Demikian yang kami sampaikan dari tim pengabdian pada masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY bekerjasama dengan Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Gambeng. Bersama-sama kita atasi masalah kegemukan dan obesitas pada anak remaja untuk kualitas hidup masa depan anak-anak kita dan SDM kita di masa yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.